Setiap suku bangsa pasti menempati sebuah wilayah atau daerah tertentu meskipun wilayah tersebut sudah terbagi dalam berbeda-beda negara. Nah, kali ini ada seorang politisi Malaysia yang sepertinya tengah curhat, tetapi curhatannya mengklaim banyaknya wilayah milik bangsa Melayu yang diambil alias dicaplok oleh negara-negara lain dan suku bangsa lain, sehingga menyebabkan wilayah negara Malaysia yang notabene mengaku sebagai negara dengan ciri utamanya yaitu berpenduduk bangsa Melayu, kini wilayahnya banyak yang berkurang dan menyempit. Ya kalau menurut admin mah ya nggak layak lah tokoh ini ya melontarkan pernyataan klaim seperti itu, karena setiap negara di era modern sekarang berdiri berdasarkan hukum dan ketentuan-ketentuan tertentu sesuai dengan kondisi negara itu dideklarasikan untuk merdeka. Tidak selalu harus mengikat pada suku atau ras tertentu yang mendiami wilayah negara tersebut. Pernyataan ini dilontarkan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia, Bapak Sri Datuk Dr. Tun Mahathir bin Mohamad atau yang biasa kita kenal dengan Bapak Mahathir Mohamad. Di halaman Facebooknya, Bapak Mahathir Mohamad membuat sebuah postingan yang berjudul Tanah Malaysia, berisi 12 poin pernyataan tentang pendapatnya mengenai kondisi wilayah negara Malaysia yang menurutnya kondisinya saat ini tidak sesuai dengan klaim tanah yang ditempati bangsa Melayu, serta kondisi wilayah tanah Melayu yang sekarang banyak berpindah tangan ke negara lain. Nah, isi utama dari pernyataan beliau di halaman Facebooknya antara lain. Yang pertama, beliau menyatakan bahwa dunia mengakui Semenanjung Melayu itu atau Semenanjung Malaya ya milik orang Melayu. Yang dimaksud Semenanjung Melayu menurutnya ialah wilayah dari daerah Tanah Genting Kra di Thailand hingga ke Johor di selatan. Selanjutnya nomor 2, beliau menyatakan bahwa saat ini kondisi wilayah Tanah Melayu sudah menyusut. Sebagian wilayah Semenanjung Malaysia yang dulunya batasnya itu berada di Tanah Genting Kra di Thailand hingga ke Johor, saat ini hanya dari Perlis turun ke Johor, yang menyebabkan 4 negara bagian Melayu itu ya menjadi wilayah kerajaan Thailand, yaitu Patani, Yala, Setoi, dan Singgora. Beliau menyoroti juga penyusutan wilayah ini akibat banyaknya orang Melayu yang menjual tanahnya ke suku lain akibat berbagai kebutuhan hidup. Lalu nomor 3, beliau menyatakan bahwa Malaysia kehilangan Kepulauan Riau menjadi wilayah negara kita Indonesia. Gak tahu ini maksudnya Kepulauan Riau atau dengan Provinsi Riau ya. Karena setahu admin pada dasarnya suku Melayu di Indonesia kan itu sebaran originalnya itu kan di wilayah Lampung, Sumatera Selatan, Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, Jambi hingga ke Medan, Sumatera Utara juga ke Aceh juga loh. Kalau mengacu hal itu ya, wah berarti klaim Bapak ini tanah Melayunya tuh luas banget gitu kan, hampir setengah Sumatera gitu. Aduh. Selanjutnya nomor 4, Malaysia merasa kehilangan Singapura karena diserahkan ke imigran Cina. Ya emang kan Singapura dari zamannya penjajahan Inggris, bahkan dari zamannya Sriwijaya gitu kan, sudah jadi bandar transitnya pendatang dari Cina atau dari Indochina lah ya, yang mau mengadu nasib di wilayah Nusantara. Bahkan kalau nggak salah dari India, Gujarat juga banyak kan. Jadi ya nggak salah kalau misalnya di Singapura itu banyak penduduk yang etnisnya tuh etnis Cina dan juga India. Dan salah sendiri juga dulu Malaysia terlalu keras kepada Singapura. Hingga akhirnya Tuanku Abdul Rahman Putra melepaskan Singapura saat masih bergabung dengan Federasi Malaysia. Hingga akhirnya memisahkan diri di bawah pemerintahan Lee Kuan Yew. Yang terakhir poin 5 ialah beliau menyoroti banyaknya tanah Melayu yang sudah tidak lagi dimiliki oleh orang Melayu, sehingga orang Melayu akan hidup di ujung hutan. Aduh pak, nggak kayak gitu juga kali ya. Serta menyatakan apalah arti kemerdekaan jika negaranya dimiliki oleh orang lain. Aduh, gimana nih menurut pendapat kawan-kawan ya? Kok klaimnya luas banget lah mengenai tanah Melayu ini? Udah mah banyak juga budaya kita yang diklaim ya. Ya kalau menurut admin mah ya, klaim ini tidak seharusnya dilayangkan karena klaim tanah Melayu menurut Bapak Mahathir Mohamad ini sepertinya mengacu pada wilayah kesatuan Kerajaan Sriwijaya yang mulai tercatat eksis di abad ke-7 atau tahun 671. Pada catatan lain ya, Kerajaan Sriwijaya ialah penakluk kerajaan Melayu yang sebelumnya berada di wilayah Sumatera bagian timur dengan corak agama Hindu dan Buddha.
Ya kalau menurut admin, bila klaimnya itu mengacu pada hal ini, terlalu jauh untuk menyatakan tentang tanah Melayu. Sebab setiap negara di Asia Tenggara pada era modern sekarang merdeka sesuai dengan peta wilayah jajahan bangsa Eropa. Setiap negara yang merdeka di Asia Tenggara pada era modern sekarang sebelumnya melalui tahapan perjuangan melawan penjajah lalu mendirikan sebuah negara utuh. Tentu negara kita Indonesia wilayahnya berdasarkan wilayah jajahan dan taklukan Belanda di Nusantara. Untuk negara bebas yang termasuk di Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti Yogyakarta atau Surakarta kan diberi status daerah istimewa. Begitu pula dengan Malaysia. Wilayahnya kan sesuai dengan wilayah jajahan Inggris. Sedangkan Thailand yang emang nggak dijajah kan sesuai dengan wilayahnya dari dulu. Myanmar itu kan kalau nggak salah jajahan Inggris. Vietnam dan Kamboja itu jajahan Perancis. Filipina sama Spanyol dan Amerika. Timor Leste itu sama Portugal. Jadi klaim tanah Melayu itu enggak mendalamlah dasar pemikirannya. Toh sewaktu dideklarasikannya Sumpah Pemuda sebagai tonggak berdirinya negara Indonesia, perwakilan dari Sumatera juga yang otomatis pasti ada dari rumpun dan suku Melayunya yang tergabung dalam Badan Jong Sumatranen Bond tidak menyatakan bahwa mereka itu bagian dari negara bangsa Melayu, tetapi mereka menyatakan bagian dari negara bangsa Indonesia. Ya secara lililnya juga setahu admin tidak ada pernyataan yang menyatakan seluruh suku Melayu yang berada di wilayah Asia Tenggara itu bergabung dalam negara Malaysia. Itu baru sukunya, belum lagi wilayahnya. Jika klaimnya seperti itu, berarti bangsa Indonesia pun bisa mengklaim wilayah bekas kekuasaannya Majapahit dong, yang seluruh Nusantara hingga ke Filipina berhasil dikuasai oleh Majapahit. Yang repot kalau bangsa Mongol di Mongolia mau mengklaim wilayah yang dulu dikuasai oleh Genghis Khan. Abis itu sepertiga dunia ya, dari Cina hingga ke Eropa, dari Rusia sampai ke India. Tapi kan ya agak gitu kan ya, bila melihat keberadaan etnis Melayu di Nusantara yang penyebarannya dari Sumatera, Semenanjung Malaya hingga ke Kalimantan memang terbagi-bagi atas berbagai kerajaan. Dan zaman dulu para penjajah Eropa mencaplok wilayahnya satu persatu per kerajaan. Yang wilayah Indonesia sama Belanda, yang wilayah Malaya sama Inggris, dan ada andil Spanyol dan Portugal juga yang lebih dahulu datang. Dan akhirnya terciptalah tatanan wilayah antar negara yang memisahkan etnis Melayu. Wajar bila meskipun antar negara tetapi etnis Melayu masih ada hubungan terutama dalam lingkup antar kerajaan. Ya kayak Kesultanan Riau Lingga dengan Kesultanan Johor dan Kesultanan Selangor di Malaysia. Ya setahu admin juga kalau Kesultanan Brunei Darussalam, Kesultanan Sabah dan Sarawak itu masih ada garis keturunan dan hubungan saudara dengan Kesultanan Banjar, Kesultanan Kutai Kartanegara, dan Kesultanan Tidung yang berada di wilayah Kalimantan bagian Indonesia. Jadi bagaimana pendapat kawan-kawan sekalian tentang pernyataan dan klaim Bapak Mahathir Muhammad ini? Silahkan tumpah ruahkan di kolom komentar. Oke, segitu dulu kontennya. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat yang udah nonton sampai saat ini ya, sampai menit ini. Terima kasih juga buat yang udah subscribe dan juga like-nya juga jangan lupa. Ya, semoga bermanfaat. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune terus di Mantan Wibu.